Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Salam, puji dan syukur kepada Allah Bapa kita di surga, karena kita masih dipelihara sampai hari ini, dan kembali dapat menikmati suasana Paskah, meskipun dengan keadaan yang berbeda, karena pandemi COVID-19 yang masih terjadi di sekitar kita. Namun kiranya kita tetap semangat dan sukacita menikmati Paskah di tahun ini, dan terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara virtual pada saat ini di rumah masing-masing, baik secara mandiri maupun berkelompok. Dukung terus channel YouTube GKI Immanuel Kuala Pembuang dengan cara like, subscribe, comment, and share kepada saudara yang ingin beribadah secara virtual. Liturgi yang kita gunakan pada minggu ini adalah liturgi Hari Raya Paskah, dan yang melayani kita pada hari ini adalah Vikaris Selvi Trapila Yunita Sarjana Teologia. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Vikaris dan penerta diakon yang mendampingi. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita semua. Bagi Bapak, Ibu, jemaat yang ingin menyerahkan persembahan ibadah virtual maupun persembahan syukurnya, dapat langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor Majelis Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, atau juga dapat mengirim secara langsung ke nomor rekening 301 0202 009916 atas nama Kas Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang. Majelis Jemaat juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi Bapak, Ibu, Jemaat yang merayakannya pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Amin. Majelis Jemaat mengucapkan selamat merayakan Paskah. Kiranya kasih setia Tuhan selalu mengiringi langkah hidup kita dimanapun kita berada saat ini. Demikian berita Jemaat yang kami sampaikan. Tetap sehat dan semangat, jaga jarak, jangan lupa selalu menggunakan masker ketika kita keluar dari rumah ataupun beraktivitas di luar rumah. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah kita dan mendengarkan pengantar ibadah kita untuk hari ini. Yesus dianiaya, disiksa, dan dikubur. Banyak orang yang tidak senang dan tidak bahagia dengan kehadirannya. Sekelompok orang dengan tujuan tunggal menyingkirkan Yesus. Yesus yang penuh kuasa tidak merusak rencana, tetapi mengikuti karena ia tahu bahwa harus terjadi apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebab Yesus datang bukan untuk merusak, tetapi memperbaiki segala tatanan kehidupan manusia di muka bumi. Yesus menunjukkan dan mematahkan rencana buruk dengan kemenangan telak, bukan hanya atas kekuasaan dunia, tetapi mengalahkan kekuasa iblis dan kekelaman maut. Hal tersebut dinyatakan melalui kebangkitan Yesus pada saat ini, yang kita hayati dan rayakan bersama. Mari kita sambut dan rayakan dengan penuh sukacita kemenangan Yesus dari kematiannya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 188, bait yang pertama dan bait yang kedua. Jemaat diundang berdiri. Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya.
Kita habiskan ibadah kita dengan votum dan salam. Ibadah Hari Raya Paskah ini jadi dalam nama Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Damai sejahtera bagi kamu. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Nas pembimbing untuk kita pada hari ini terambil dari Lukas 24 ayat yang ke-5b sampai ayat yang ke-7. Berbunyi demikian. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 194, bait yang pertama dan bait yang kedua. Dikau yang bangkit maha mulia. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa secara lintani menurut Yesaya 64 ayat yang ke-1 sampai yang ke-9. Sekiranya Engkau mengoyakkan langit dan Engkau turun, sehingga gunung-gunung yang goyang di hadapan-Mu. Untuk membuat nama-Mu dikenal oleh lawan-lawan-Mu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapan-Mu. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Bersama-sama, ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya,
Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Amin. Marilah kita berdiri, dengarkanlah berita anugerah. Saudara-saudara, jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang bangkit, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga yang kedua. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Pujian, Sebab Dia Hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup tak berat, karena ku tahu pada hari esok hidup jadi berarti Dia Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup tak berat, karena ku tahu yang pada hari esok hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti sebab Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan Alkitab pada ibadah Paskah hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-25 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Di bawah judul Keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya.
Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari nyanyian rohani, Karena Salibmu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, ternyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu.
Nas yang menjadi dasar perenungan bagi kita pada hari ini dari Injil Yohanes pasal 20 ayat yang pertama hingga yang ke-18. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan besar bagi kami. Ibadah kami secara virtual pada hari ini, kami percaya Tuhan yang hadir, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga di dalam kasih karunia Tuhan kami diberi pengertian. Bahkan dalam langkah hidup kami tetap berjuang dalam jalan yang kami tuju sesuai dan seturut dengan perintah-Mu yang ada dalam firman yang akan kami baca dan renungkan. Kami percaya bagian dari firman ini dapat mengingatkan kami pada hari Paskah ini, kami mampu untuk terus bertahan dalam iman percaya, terus berjuang bahkan dalam langkah hidup kami terus mengandalkan Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengar dan melakukan yang terbaik. Amin. Injil Yohanes pasal 20 ayat pertama hingga yang ke-18, demikian firman Tuhan. Dengan perikop kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjunguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihat dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Yang berbahagia
ialah mereka yang mendengarkan firman Allah serta yang melakukannya. Amin. Shalom, selamat beribadah untuk kita pada hari ini. Selamat Hari Paskah. Dan selamat bagi kita yang hingga saat ini masih dalam keadaan sehat dan mampu melakukan yang terbaik. Dan meskipun kita pada saat ini dalam keadaan kurang fit, kita percaya di dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan memperlengkapi, memberikan kita kesembuhan dan memulihkan kita. Amin. Pada saat ini, tema Paskah yang diusung oleh PGI di tahun 2021, berpaling kepada Sang Hidup. Dibandingkan dari pembacaan kita, Yohanes pasal 20 ayat 14 hingga yang ke-16, yang akan saya bacakan kembali demikian. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Bagian itu adalah menjadi bagian fokus tema yang diusung oleh PGI dengan dasar berpaling pada Sang Hidup, seperti yang dilakukan Maria Magdalena. Dalam keadaan itu, dalam keadaan di mana mereka melihat kematian Yesus yang bukanlah kematian yang bisa dikatakan biasa, melainkan kematian yang harus dilihat dalam keadaan yang tidak baik atau keadaan yang sangat-sangat membuat mereka pada saat itu merasa sedih. Kita percaya meskipun pada saat itu bukanlah hal yang bagaimana hal yang diperhadapkan bagi mereka, di mana mereka melihat kematian Yesus sendiri. Kita percaya mereka pasti kalut. Kita percaya mereka pasti merasakan kesedihan yang teramat dalam. Sehingga pada saat itu, ketika Yesus tidak ada dalam kubur, atau jasad Yesus tidak ada di dalam kubur, mereka menyangka ada yang mencuri. Terlebih ketika Maria Magdalena yang terlebih dahulu sampai di kubur itu, ia menyangka ada yang mencuri jenazah Yesus itu sendiri, yang dikatakan dalam ayat 2 tadi, ayat 13 dan ayat 15. Di situ dikatakan bahwa Maria Magdalena menyangka ada yang mencuri jasad Yesus. Namun pada saat ini diingatkan bagi kita, pada ayat 9 dikatakan, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Mereka lupa ketika mereka sedang bersama-sama dengan Yesus. Apa yang mereka lupakan? Tentang peringatan di mana Yesus akan mati. Pemberitahuan yang pertama dikatakan dalam Matius 16 ayat 21-28, Markus 8 ayat 31-33, Lukas 9 ayat 22 hingga 27. Kemudian pemberitahuan kedua, di situ pun dikatakan dalam Matius, Markus, Lukas sebagaimana pemberitahuan yang pertama tadi. Pemberitahuan ketiga hingga pemberitahuan keempat. Berulang kali, 4 kali Yesus menyatakan bahwa ia akan mati kemudian bangkit. Namun ketika perasaan mereka kalut, ketika perasaan mereka sedih, ketika perasaan mereka kurang karuan, ketika melihat bagaimana kematian Yesus, mereka lupa. Apa yang dikatakan bahwa Yesus akan bangkit seperti yang dikatakan dalam ayat 9 pada pasal 20 ini. Itu yang ditunjukkan bagi kita bersama. Bahwa ketika perasaan kalut, perasaan sedih menghantui setiap orang, banyak hal yang tidak mereka ingat, banyak hal baik, banyak peringatan, banyak hal yang mengingatkan bahwa ini yang baik, ini yang salah, ini yang sesuai, ini yang tidak. Itu yang ingin diingatkan bahwa perasaan kalut, perasaan sedih tidak membuahkan hasil apa-apa. Dan pada saat ini pun diingatkan bagi kita kembali. Di setiap Paskah kita ditunjukkan bagaimana Yesus mati, diingatkan kembali bagaimana Yesus pun bangkit. Bukan hanya tentang kematian, melainkan tentang kebangkitan. Sebagian kita bisa berpikir ketika orang mati tidak dapat bangkit lagi. Memang, hal yang tidak mungkin ketika orang mati itu bangkit.
Namun pada saat ini diingatkan bagi kita bahwa Sang Hidup telah menjanjikan bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan melalui kematian Sang Kristus, kita yang berdosa ditebus, bahkan kita dilayakkan untuk menghadap Allah Bapa kita, bahkan dalam akhir hidup kita nanti kita dijanjikan untuk hidup kekal, beroleh hidup yang kekal. Dan kita percaya dalam kasih karunia Tuhan kita mampu untuk tetap setia. Apa yang ingin diingatkan bagi kita pada kesempatan saat ini? Dalam perjanjian lama, Paskah merupakan memperingati di mana orang-orang Israel yang ingin keluar dari Mesir, dan ketika orang-orang Israel ini ingin keluar dari Mesir, anak sulung dari orang-orang Mesir harus dibunuh agar mereka dapat keluar. Sehingga Paskah memperingati di mana Tuhan Yesus, atau Hari Paskah memperingati di mana Tuhan melewati pintu-pintu orang Ibrani atau orang-orang Israel agar anak sulung orang Israel tidak mati, melainkan mereka diselamatkan. Keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita sama sebagaimana yang terjadi dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, di mana Yesus Kristus mati untuk kita, untuk menyelamatkan dosa-dosa kita, memberikan kita hidup yang kekal, hidup yang baru. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita alami hingga detik ini, mari kita diingatkan kembali untuk berpaling kepada Sang Hidup. Berpaling dari segala sesuatu. Banyak hal yang terjadi untuk kita hingga saat ini. Pandemi masih belum berakhir. Ketidakdamaian masih terjadi. Ketidakadilan masih ada. Bahkan hingga saat ini, kerisauan terjadi bagi kita dalam hidup kita orang beriman. Namun kita percaya ketika kita berpaling kepada Sang Hidup, berpaling kepada Sang Pemberi janji kekal, kita percaya kuasa Tuhan menyelamatkan dan menguatkan kita. Pada saat ini, di hari Paskah ini, kita kembali diingatkan banyak hal yang dapat diperhadapkan bagi kita di dalam dunia ini. Kesedihan, kekalutan, dan banyak hal lain yang membuat kita putus asa, bahkan kehilangan harapan. Namun pada saat ini kembali kita diingatkan, kekalutan dan kesedihan itu tidak membuahkan hasil apa-apa, melainkan kembali diingatkan, marilah kita semua berpaling kepada Sang Hidup, agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Meskipun kita diizinkan untuk mengalami hal-hal yang kurang baik, namun kita percaya di dalam kasih karunia Tuhan, hidup kita tetap berkenan hingga akhir hidup yang Tuhan janjikan. Subtema yang saya ambil untuk kita renungkan bersama pada saat ini adalah berpaling kepada Sang Hidup yang telah menang atas maut. Selamat Hari Raya Paskah. Tuhan menolong memberkati kita dalam hidup kita dan perjuangan kita hingga saat ini, dan Tuhan terus memberkati dan menopang kita dalam apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa, menaikkan syafaat kita berdoa. Di Paskah ini ya Tuhan, kembali kami diingatkan agar tetap kami berpengharapan kembali kepada Sang Pemberi Hidup, berbalik dari segala sesuatu yang ada. Banyak pergumulan persoalan yang diperhadapkan bagi kami hingga saat ini. Pandemi, ketidakadilan, kekurangdamaian, kurangnya toleransi, bahkan banyak hal lain yang kadang-kala membuat kami sedih dan kurang percaya. Namun pada saat ini ya Tuhan, kami berpengharapan di dalam kasih-Mu, agar kami tetap teguh, berpaling dan melihat salib Kristus yang telah menyelamatkan kami. Kami kiranya dapat dikuatkan, dimampukan, dan selalu melakukan yang terbaik dalam hidup yang terus percaya dan beriman tekun di dalam kasih-Mu. Tuhan memperlengkapi kami sebagai jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kasih karunia kami sehingga segala sesuatu dapat kami kerjakan dengan baik. Selagi kami masih ada dalam dunia ini, kiranya apapun hal baik dapat kami lakukan. Banyak hal yang kami lewati hingga saat ini, kami percaya kami dapat sampai di titik ini itu semua karena berkat dan kasih kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati, memperlengkapi kami. Kasih karunia Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa
bagi bangsa negara kami. Kiranya kedamaian terus ada, keadilan terus nyata, bahkan di dalam kasih karunia Tuhan, pemimpin bangsa kami, dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah, mereka dapat melakukan yang terbaik, mereka dapat memimpin dengan adil, melakukan tanggung jawab mereka dengan tulus hati, dan kami percaya dalam kasih karunia Tuhan, negara kami tetap damai rukun, bahkan saling toleransi selalu ada dalam hidup kami. Kami percaya perbedaan yang ada pada kami bukan membuat kami kehilangan harapan, bahkan perbedaan ini bukan membuat kami terpecah, melainkan melalui perbedaan yang ada membuat kami tetap bersatu, bahkan saling belajar melalui perbedaan yang ada. Tuhan memberkati kami, bahkan pandemi hingga saat ini masih belum berakhir, ketidakdamaian masih ada. Kiranya Tuhan memberikan waktu yang tepat agar segala sesuatunya dipulihkan. Dunia pulih dari pandemi, dunia pulih dari hal-hal yang kurang baik, dunia pun pulih dari ketidakadilan bahkan rasisme yang terjadi. Tuhan memberkati bangsa negara kami dan dunia ini, dan kami percaya Tuhan memperlengkapi gereja kami dimanapun berada, gereja yang ada di seluruh dunia. Kiranya kami tetap mengabarkan Injil, kabar sukacita, kabar kedamaian, dan dalam kasih karunia-Mu kami mampu melakukan apa yang baik. Kami diberkati, disertai, bahkan kami yang selalu mengabarkan Injil, kiranya Tuhan perlengkapi. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa bagi pelayan gereja Tuhan. Kiranya Tuhan memperlengkapi setiap penatua diakon, pendeta, pemberita Injil, vikaris dan orang-orang yang terlibat dalam pelayanan Tuhan. Dan kiranya Tuhan memperlengkapi mereka, keluarga, rumah tangga mereka, bahkan hidup mereka masing-masing pribadi, agar selalu taat, selalu setia, bahkan selalu melakukan pelayanan dalam waktu yang Tuhan sediakan, dan terus mendengar tugas panggilan dengan setia dan taat. Tuhan memperlengkapi kami ya Tuhan, dan kami berdoa bagi jemaat kami yang ada di Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang. Tuhan pun memberkati setiap orang yang ada di dalamnya, agar sehat, kuat, bahkan mampu melanjutkan apa yang baik. Tuhan memperlengkapi jemaat kami, agar terus berpengharapan di dalam kasih karunia-Mu, mampu melakukan yang terbaik, memberkati segala pengharapan mereka, dan kiranya Tuhan pun menyertai kesehatan mereka hingga sampai saat ini. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Dan pada saat ini pun kami berdoa bagi jemaat kami yang dalam minggu ini berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan kiranya memperlengkapi, memberkati mereka agar mereka dapat dewasa dalam iman, dalam pengharapan, bahkan terus melakukan yang terbaik di dalam segala sesuatu yang Tuhan sediakan. Ini kami dalam pengharapan kami ya Tuhan, terlebih dalam Paskah hari ini. Kami tetap mengingat kasih karunia Tuhan, dan kiranya kami mengingat pengorbanan Kristus bukan hanya sampai hari ini saja, melainkan dalam langkah juang kami tiap-tiap hari. Kami terus beserta dengan Tuhan dan selalu ingat bahwa penyelamatan salib Kristus terus bekerja dalam hidup kami hari lepas hari, hingga janji yang Tuhan siapkan agar kami dapat beroleh hidup yang kekal. Ini kami Tuhan, ini pengharapan kami yang kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan marilah kita mendengarkan nas persembahan syukur kita terambil dari Mazmur 116 ayat yang ke-12. Waduh, Mazmur itu. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Nas persembahan syukur kita terambil dari Mazmur 116 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita kumpulkan. Kembali kami yang Bapa menghadap Dikau yang kudus dalam membawa ucapan syukur kami kepadamu atas berkat kesehatan kekuatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terlebih Tuhan telah memberikan berkat yang berkecukupan melalui tugas, usaha, dan pekerjaan kami masing-masing. Sebagai ungkapan syukur kami ya Allah, kami akan mempersembahkan persembahan syukur kami. Biarlah persembahan syukur ini Engkau berkati, dapat berguna bagi pelayanan di dalam gereja kami di tempat ini. Terlebih dari itu Tuhan, kami tuntun pelihara kami agar kami dapat mempersembahkan hidup kami sebagai hidup persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami akan memberikan persembahan syukur kami dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan syukur kita bernyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 89 bait yang pertama sampai persembahan syukur kita selesai kita kumpulkan. Ku tahu mukalisku hidup. Jemaat dimohon berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita dengan pengutusan dan berkat. Bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jemaat menyanyi dari nyanyian rohani dengan judul Bukan dengan Barang Fana.
Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa.